Setelah membahas episode 2 Perang Dingin dari tahun 1947 hingga 1950, kini kita akan memasuki episode ketiga yang meliputi periode tahun 1950 hingga 1952. Di tahun ini merupakan masa yang penuh ketegangan, di mana konflik antara blok barat dan timur semakin memanas dengan pertempuran besar dan keputusan penting yang mengancam kestabilan dunia. Pada tahun 1950, di Korea, Jenderal MacArthur dengan keahliannya yang luar biasa berhasil menyelamatkan pasukan Amerika yang hampir terkepung di Pusan. Meskipun kemenangan tersebut monumental, konflik belum berakhir. Pertempuran sengit dan ancaman serangan besar masih membayangi, membuat situasi semakin genting dan tidak terduga. Pasukan Amerika yang merasa unggul setelah kemenangan awal menghadapi musuh yang tak terduga. Di saat perayaan Thanksgiving, pasukan Amerika, PBB, dan Korea Selatan disergap oleh kekuatan gabungan Cina dan Korea Utara dengan serangan brutal yang menghantam garis pertahanan di Korea Selatan. Serangan mendadak ini mengguncang moral pasukan dan membuat Presiden Truman harus mempertimbangkan keputusan yang paling berbahaya, yaitu penggunaan bom atom. Sementara itu, di belahan dunia lain, Indochina menjadi saksi pertempuran sengit antara Prancis dan pasukan Vietmin yang semakin kuat. Pertempuran brutal di tanah Asia ini bukan hanya membentuk nasib bangsa-bangsa yang terlibat, tapi juga menjadi bagian penting dari cerita panjang Perang Dingin. Dan inilah Perang Dingin, perang yang menghantui dunia dengan bayangan kehancuran total. Tahun 1950, perang brutal terjadi di Korea dan di Indochina. Di Indochina, komunis telah memerangi Prancis selama 5 tahun terakhir. Sementara itu di Korea, hanya dalam 2 bulan, pasukan PBB menghitung prajurit yang gugur. Diperkirakan 24.000 prajurit tewas, terluka, atau jadi tahanan, dan masih tetap belum bisa menghentikan komunis Korea Utara menyerang Korea Selatan. Di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, seorang diktator muda yang tersenyum namun sangat kejam. Dia adalah Kim Il-sung. Ia adalah pendiri dari dinasti komunis pertama. Ia mengandalkan tentara yang dilatih dan diperlengkapi oleh Soviet. Duta Besar Soviet, Jenderal Stikov, adalah pemimpin sebenarnya negara itu. Bersama dengan Kim Il-sung, dia telah berhasil meyakinkan Stalin bahwa sudah waktunya untuk menyerang selatan. Sementara itu sekutunya, Ketua Partai Komunis Cina, Mao Zedong, telah memberikan persetujuan dan Mao Zedong mengatakan, "The Sino-Soviet alliance will be the triumph of peace." Sementara itu, di Pusan, pasukan Amerika, Korea Selatan, dan pasukan PBB telah didesak oleh pasukan Korea Utara sehingga semua pasukan ditarik mundur ke pelabuhan Pusan. Di sisi lain, Dewan Keamanan mengutuk agresi Korea Utara. Amerika Serikat mendapat persetujuan resmi dari PBB untuk memimpin operasi militer dalam merespon agresi Korea Utara. Dalam operasi ini, Amerika Serikat tidak bertindak sendirian, melainkan bekerja sama dengan pasukan dari 22 negara lainnya. Kemudian pada awal September 1950, Douglas MacArthur yang sekarang mengomandoi pasukan mulai menyusun strategi. Ia berencana untuk menyerang dari ekor Korea Utara di Incheon untuk melemahkan strategi Korea Utara di perbatasan Pusan. Saat itu, MacArthur mulai merasakan ketegangan yang ekstrim karena 40.000 pasukannya akan terlibat dalam misi berani untuk menyelamatkan puluhan ribu tentara yang terjebak di Pusan. MacArthur juga berpikir jika mereka kalah perang dengan komunis di Asia, maka nasib Eropa akan sangat terancam. Maka dari itu, rencana MacArthur untuk mendarat di Korea Utara di Incheon menjadi solusi terakhir.
Kemudian di tanggal 15 September 1950, armada sekutu telah mendekati Incheon dengan 230 kapal perangnya. Di atas armada, MacArthur mengibarkan bendera PBB. Hal itu menandakan bahwa operation militer tersebut tidak hanya diwakili oleh Amerika Serikat, tapi juga seluruh perserikatan bangsa-bangsa. Setelah MacArthur memberikan pengarahan singkat, barulah serangan brutal dari armada sekutu dimulai, sehingga tembakan meriam mulai menghujani pelabuhan Incheon. July 7th this year, U.S. General MacArthur, leading Marine forces, announced war on North Korea. In sweeping speed, U.S. Air Force carpet-bombed the total terrain of the enemy. Victory is estimated in the brief span of a few weeks. This is AFNK, bringing you the latest news from the front. Setelah pelabuhan Incheon dibombardir, barulah pasukan ini menepi dan mulai berperang di pelabuhan Incheon. Hasil dari pertempuran ini, pasukan sekutu berhasil mengambil alih pelabuhan Incheon. Banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur, dan pasukan Korea Utara yang masih hidup mulai menyerah, dan seperti biasa, para tahanan langsung ditelanjangi. Ini adalah kemenangan besar bagi MacArthur, sehingga ia dijuluki sebagai penyihir dari Incheon. Kemudian MacArthur menyaksikan sisa-sisa tank Soviet jenis T-34 yang hancur, dan pada saat itu Amerika baru menyadari bahwa Moskow terlibat dalam konflik Korea. Penemuan ini menunjukkan bahwa Uni Soviet mendukung Korea Utara dengan memasok peralatan militer. Sementara itu, Stalin terus mempromosikan dirinya sebagai pemimpin perjuangan untuk perdamaian. Stalin menyuruh partai-partai komunis besar Eropa mengorganisir protes besar dengan slogan, "Serahkan Korea kepada orang Korea, hentikan serangan Amerika di Korea, dan lepaskan Korea." Di sisi lain, pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, terkejut dengan pendaratan Amerika di Incheon. Atas serangan Amerika ini membuat Korea Utara marah besar. Pasukan sekutu yang mendarat di Incheon mulai merebut Seoul dari tangan Korea Utara. Maka dari itu, peperangan semakin brutal, dan di medan perang, semua juru kamera mempertaruhkan hidup mereka untuk merekam pertempuran yang semakin tajam. Exactly 3 months to the day after the city of Seoul fell to the communist invaders, UN forces recapture this South Korean capital. These are Marines and U.S. 7th Division troops advancing into Seoul under enemy fire. Hasil dari pertempuran di Seoul, Amerika berhasil merebut Seoul dari tangan Korea Utara, dan di tanggal 26 September 1950, Amerika mulai mengibarkan benderanya sekaligus bendera PBB di istana pemerintahan yang kini sudah nyaris tidak utuh. Dan setelah beberapa hari penaklukan Seoul, MacArthur membawa Syngman Rhee ke kota tersebut. Di sana Syngman Rhee sangat berterima kasih kepada MacArthur karena telah menyelamatkan rakyat Korea Selatan dari cengkraman Korea Utara. Kemudian Syngman Rhee ingin melewati garis paralel ke-38 yang telah memisahkan Korea sejak tahun 1945. Ia berniat terus maju meskipun tanpa izin dari PBB. Ia berencana ke Sungai Yalu yang merupakan sungai besar yang menciptakan perbatasan alami dengan Cina. Amerika Serikat sangat membantu Korea Selatan. Bahkan Amerika menuntun pasukan Korea Selatan ke garis paralel ke-38 tanpa izin dari PBB. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu dan koalisi karena mereka takut konflik akan menjadi berkepanjangan akibat pasukan Korea Selatan yang mulai bergerak menuju Sungai Yalu. Sementara itu, di Seoul, organisasi anak muda Korea Selatan meningkatkan protes mereka dengan slogan, "Beri kami senjata untuk memusnahkan komunis." Meskipun PBB tidak merespon peristiwa ini, MacArthur secara diam-diam didorong oleh pemerintahannya untuk memberi dukungan kepada pasukan untuk melintasi garis paralel ke-38.
Langkah ini merupakan upaya untuk memperluas pertempuran dan menghapus ancaman dari Korea Utara secara menyeluruh, sehingga pada tanggal 1 Oktober 1950, Amerika menyeberang ke Korea Utara. Tindakan ini sudah jelas untuk mengakhiri ekspansi komunis. Pasukan Amerika yang terus-menerus melakukan serangan membuat komunis Korea Utara mulai mengalami kehancuran. Prajuritnya banyak yang gugur, bahkan mayat-mayat mereka dibiarkan membusuk di jalan, sedangkan Kim Il-sung bersembunyi di pegunungan. Saat ini Kim Il-sung menolak untuk bertempur karena dia tahu bahwa kekuatan militernya sudah melemah. Ia hanya menunggu Cina memasuki konflik ini. Sementara itu, pemimpin komunis Cina, Mao Zedong, yang mengetahui penyeberangan Amerika ke paralel ke-38 membuatnya marah dan tak bisa menerima atas penyeberangan itu. Mao Zedong mengatakan, setelah 2 minggu melintasi garis paralel ke-38, tepatnya tanggal 15 Oktober 1950, di sebuah pulau di Pasifik, Presiden Amerika Harry S. Truman datang menemui Jenderal MacArthur. Truman datang untuk menyematkan medali di dada MacArthur dengan senyuman manis. Namun di balik senyuman manis ini, Truman datang untuk mengungkapkan tentang penyeberangan ke paralel ke-38. Akibat dari penyeberangan itu, mereka mendapat laporan dari CIA tentang ancaman intervensi Cina. Namun di sini MacArthur yakin bahwa Cina tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan invasi, dan ia juga menjelaskan bahwa pasukannya harus menduduki Korea Utara untuk membangun kembali perdamaian, dan itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Dan ia memastikan bahwa semua prajurit akan pulang untuk merayakan Natal. Dan setelah pertemuan ini, Truman kembali lagi ke Amerika. Sementara itu, di Eropa terjadi kekhawatiran bahwa skenario serupa dengan yang terjadi di Korea bisa terjadi di Jerman. Komunis dari Jerman Timur mungkin akan menyerang Jerman Barat, sehingga Jerman Barat perlu memperkuat persenjataan mereka. Sementara di sisi Soviet di Berlin Timur, mantan tentara Hitler dipersenjatai kembali dan diberi nama baru yang sangat keliru, yaitu Tentara Rakyat Nasional. Melihat situasi yang mulai tegang, para warga dan beberapa mantan prajurit Jerman yang berada di Berlin Timur mulai merasakan kekhawatiran. Mereka takut bahwa Soviet menjadikan mereka pion dalam strategi Soviet selama Perang Dingin. Maka dari itu, selama 3 dekade ke depan, banyak dari mereka mencari peluang untuk menghindari situasi tersebut dan berbondong-bondong meninggalkan Berlin Timur. Kemudian kita menuju ke Paris. Kaum komunis dan penduduk setempat merayakan pesta tahunan yang diselenggarakan oleh surat kabar mereka, yaitu kemanusiaan. Acara ini bertujuan untuk merayakan perjuangan mereka melawan kekuatan yang telah menyiksa Eropa dan menuntut agar pasukan Amerika yang mempertahankan kemerdekaan Eropa segera meninggalkan wilayah tersebut. Namun di sisi lain, banyak pemuda Eropa yang justru terlibat dalam perang melawan komunisme. Seorang model bernama Elliot menyaksikan tunangannya, seorang reporter perang, pergi bersama batalion Korea Perancis. Melihat kekasihnya mempertaruhkan nyawa demi mendokumentasikan peristiwa-peristiwa peperangan, membuat Elliot merasa tidak tahan lagi dengan kekacauan dunia. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai perawat di Indochina. Meskipun ada protes dari para dokter komunis yang melarang keterlibatan asing dalam konflik, Elliot tetap bersikeras. Maka dari itu, ia berangkat secara diam-diam bersama para perawat kolonialis lainnya. Bagi Elliot, Indochina masih merupakan bagian dari tanah Prancis yang harus dipertahankan.
Dalam 5 tahun, lebih dari 30 perawat tewas di Indochina. Penggantian perawat harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi medan yang sulit dan tekanan perang yang terus-menerus. Sementara itu, Perancis mulai mencari solusi politik untuk menghadapi situasi yang semakin mendesak. Mereka memanggil kembali mantan Kaisar Anam, yaitu Baudouin, untuk kembali berkuasa dengan harapan kepimpinannya dapat membantu menstabilkan wilayah tersebut. Maka dari itu, Anam, Tonkin, dan Cochinchina digabungkan kembali lagi menjadi satu negara, yaitu Vietnam. Setelah Perancis meninggalkan Indochina, Vietnam, Kamboja, dan Laos menjadi negara-negara terpisah yang secara resmi berdaulat. Awalnya ketiganya membentuk apa yang disebut sebagai negara terkait atau negara-negara terasosiasi sebelum mencapai kemerdekaan penuh. Pasukan Perancis tidak lagi bertanggung jawab untuk mempertahankan koloninya di Indochina. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai sekutu yang memiliki pasukan sendiri dan diterima oleh mayoritas penduduk di wilayah selatan. Sementara itu, Amerika Serikat membuat keputusan berani yang mengguncang seluruh kawasan. Mereka mengakui kemerdekaan negara-negara baru Vietnam, Kamboja, dan Laos yang muncul dari reruntuhan kolonial Perancis. Dengan rasa cemas yang mendalam akan kemungkinan komunis merebut kembali Vietnam, Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan militer dan materi perang, seolah-olah menyiramkan bensin ke dalam api yang sudah menyala. Langkah ini tidak hanya menandai dimulainya sebuah konflik yang semakin rumit dan tidak terhindarkan, tapi juga semakin memperdalam jurang ketegangan yang melanda wilayah tersebut. Maka dari itu, mekanisme setan perang dingin dimulai. Sementara itu, di sisi lain, negara-negara komunis mengakui Republik Demokratik Vietnam dan pemimpinnya yang gigih, yaitu Ho Chi Minh. Saat ini, Ho Chi Minh hanya memiliki kendali atas zona pegunungan di utara, di sepanjang perbatasan Cina. Dulu sekelompok kecil pejuang perlawanan, kini pasukan tersebut telah tumbuh menjadi kekuatan besar dengan 100.000 anggota yang dipimpin oleh Jenderal Militer Vo Nguyen Giap. Mereka dipersenjatai dengan baik dan sering mendapat dukungan dari Cina. Kemudian, Giap dan Ho Chi Minh mulai menyusun strategi untuk merebut kembali negara mereka. Maka dari itu, di musim gugur tahun 1950, mereka bertekad untuk meraih kemenangan yang akan mengukuhkan kembali kendali mereka atas Vietnam dan mengakhiri kekuasaan kolonial Perancis. Langkah ini merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan penuh dan unifikasi Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Tahap awal, pasukan Viet Minh berencana untuk memburu sisa pasukan Prancis dari rute RC4 yang mengikuti perbatasan Cina. Dalam strategi awal ini, mereka harus merebut posisi strategis di Cao Bang, Dong He, dan Lang Son. Dan pada tanggal 16 September 1950, barulah divisi ke-308 Viet Minh melakukan penyerangan. Mendapat serangan kejutan ini, pasukan Perancis langsung terjerat dalam kekacauan yang mencekam. Serangan pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Giap dan Ho Chi Minh seperti badai yang tak terduga. Tembakan dan dentuman bom mengguncang wilayah tersebut. Sementara teriakan perintah dan gemuruh langkah kaki prajurit yang berlarian menciptakan suasana yang hampir mustahil untuk diatasi oleh pasukan Perancis. Hasil dari pertempuran di sektor ini, Perancis mengalami kekalahan telak. Pasukan Viet Minh berhasil merebut Dong He dan pos RC4 dan diperkirakan sekitar 5.000 pasukan Perancis tewas, terluka atau hilang dan hampir 4.000 lainnya ditangkap sebagai tahanan perang. Keberhasilan ini juga memberikan keuntungan besar bagi Viet Minh karena mereka memperoleh senjata dan material yang signifikan. Kemudian para tahanan mulai digiring menuju kamp kematian. Mereka berjalan berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
Dan sesampainya di kamp tahanan, pasukan Prancis mulai menghadapi proses cuci otak yang terus-menerus. Proses ini melibatkan sesi evaluasi diri yang tidak pernah berakhir, serta pelajaran intensif tentang Marxisme. Salah satu tahanan bernama Letnan Bockler mengingat sebuah momen penting saat ia ditahan. Saat itu, seorang perwira Vietmin berteriak kepada para tahanan, menyebut mereka sebagai penjajah, penjahat perang, dan musuh rakyat Vietnam. Perwira itu mengancam bahwa para tahanan ini akan dibunuh dari tanah Vietnam. Namun Ho Chi Minh yang dikenal dengan kebijakannya yang lebih manusiawi memutuskan untuk memberikan amnesti kepada para tahanan. Dia menyatakan bahwa nyawa mereka akan diampuni jika mereka bersedia menjadi pejuang perdamaian. Meskipun adanya tawaran ini, banyak tahanan menolak kebijakan tersebut. Mereka merasa tidak mungkin untuk tunduk dan menandatangani permohonan perdamaian di Vietnam. Akibatnya, para tahanan yang menolak kebijakan Ho Chi Minh dibiarkan mati kelaparan. Dan para tahanan yang menerima kebijakan tersebut diberi sepotong nanas sebagai tanda kompensasi dan dukungan. Pada momen ini, Ho Chi Minh menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kebijaksanaannya dan memperkuat propagandanya, memperlihatkan kepada dunia bahwa dia menawarkan kesepakatan untuk perdamaian kepada para musuhnya dan memperkuat posisi ideologinya di mata publik. Sementara itu, di Korea, para tahanan Amerika digiring oleh tentara Korea Utara ke suatu tempat. Pemandangan ini direkam oleh pihak Korea Utara sebagai propaganda, memperlihatkan parade barisan tahanan Amerika di jalanan Pyongyang. Mengetahui banyaknya pasukan Amerika yang ditahan, membuat pasukan Amerika, PBB, dan Korea Selatan segera bertindak. Mereka terus mengejar kemunduran pasukan Korea Utara yang membawa para tahanan. Hingga akhirnya, pada tanggal 19 Oktober 1950, pasukan gabungan tersebut berhasil merebut Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Setelah berhasil merebut Pyongyang, para prajurit Amerika yang menaklukkan simbol komunis ini menganggap bahwa perang di Korea telah berakhir. Namun MacArthur terus maju karena Kim Il-sung menolak untuk menyerah. Maka dari itu, pasukan gabungan ini masuk lebih dalam lagi ke utara dan mereka sampai ke Yalu, sungai yang menandai perbatasan dengan komunis Cina. Dan di awal bulan November 1950, MacArthur mempersiapkan serangan terakhir terhadap sisa-sisa pasukan Korea Utara. Sementara itu, tanpa disadari oleh pasukan Amerika, ternyata 300.000 tentara Cina telah bersiap untuk melakukan pertempuran di Yalu. Pasukan Cina ini mulai maju dengan penyamaran ke Yalu dengan kondisi cuaca dingin minus 20 derajat Celcius. Prajurit Cina ini dikomandoi oleh Jenderal Peng Dehuai dan perwiranya yaitu Letnan Mao Anying yang merupakan putra sulung Mao Zedong yang berumur 28 tahun. Mereka telah mengatur tanggal penyerangan, yaitu saat perayaan Thanksgiving tanggal 25 November 1950. Kemudian, di sisi lain, para prajurit Amerika dengan penuh harapan menunggu kedatangan kalkun tradisional mereka yang dijatuhkan dengan parasut, sebuah tradisi yang tetap dipertahankan bahkan di medan perang. Ini adalah Thanksgiving, hari di mana para pemukim kolonial pertama Amerika bersyukur karena berhasil bertahan hidup hingga perayaan ini. Mereka menikmati hidangan sederhana yang menjadi simbol kebersamaan dan harapan di tengah kerasnya perjuangan. Namun di saat mereka sedang menikmati perayaan Thanksgiving, tiba-tiba mereka mendapat serangan yang mematikan dari pasukan komunis Cina. Mendapat serangan kejutan ini, pasukan Angkatan Udara PBB langsung bergegas membantu pasukannya. Maka dari itu, pesawat tempur Amerika, Australia, dan Inggris langsung menerbangkan pesawatnya ke medan perang dan mulai menjatuhkan bertonton napalm atau jeli pembakar ke pasukan Cina. Akibat aksi pengeboman ini, banyak pasukan Cina yang gugur terbakar dan hal yang mengejutkan, putra Mao Zedong tewas dalam pengeboman. Hal ini membuat Mao Zedong sangat terpukul. Namun para prajurit yang masih bertahan hidup tidak mau mundur.
Mental mereka tetap membara, semangat juang mereka tak tergoyahkan. Meski kehilangan besar menghantam mereka, pasukan Cina terus maju dengan tekad kuat untuk memerangi pasukan Amerika dan sekutunya. Maka dari itu, tidak ada yang bisa menghentikan gemuruh kemajuan prajurit Mao Zedong. Hasil dari pertempuran brutal ini, pasukan Amerika dan sekutunya terpaksa mundur dari posisi mereka. Ini menandai kekalahan besar pertama bagi korps elit militer Amerika dalam konflik ini. Dalam kurung waktu hanya 10 hari, diperkirakan sekitar 20.000 prajurit Amerika dan sekutunya tewas atau terluka, dan pertempuran ini merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Perang Korea. Kemudian pers Amerika mulai mempertanyakan kebijakan dan keputusan Presiden Harry S. Truman setelah kekalahan besar di Korea. Menanggapi tekanan dan keraguan yang muncul, Truman dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menghadapi situasi militer yang semakin kritis. Ia menegaskan bahwa tidak ada opsi yang akan dikecualikan, termasuk kemungkinan penggunaan bom atom. Dalam pandangannya, setiap senjata mematikan yang dimiliki negara akan dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan pasukan Amerika serta sekutunya. Kini, dunia mulai dibayangi dengan kehancuran total saat menyebut penggunaan bom atom, serta menunjukkan meningkatnya ketakutan akan perang nuklir, dan Amerika Serikat merasa semakin diserang dari dua front. Titik panas konflik semakin meluas di Korea dan Indochina, sementara di Eropa, ancaman dari Uni Soviet kian mengkhawatirkan. Kini pendapat pemerintahan Amerika terpecah. Sekretaris negara mendukung keputusan penggunaan bom atom. Mereka menganggap untuk menghindari eskalasi ini, sekutu ingin bom atom tetap menjadi senjata pencegah. Dan Jenderal Douglas MacArthur percaya bahwa tanpa penggunaan bom atom, ia tidak memiliki pilihan lain selain mundur dari Korea. Kemudian di tanggal 8 bulan Desember 1950 di Korea, Amerika dan sekutunya berlahan-lahan mundur melewati paralel ke-38 yang telah mereka lintasi selama 3 bulan sebelumnya dan akan meninggalkan Korea Utara. Sementara itu penduduk Korea Utara menghadapi kembali rezim Kim Il-sung sehingga mereka menjadi panik. Sekitar 1 juta warga sipil mencoba melarikan diri ke Korea Selatan meskipun mereka merasa tidak yakin akan keselamatan mereka. Sementara itu, di belahan dunia lain, di Indochina, warga sipil juga mengalami nasib tragis. Warga sipil berlarian dari pertempuran yang sengit dan membuat situasi semakin putus asa. Sebagai upaya terakhir untuk mengatasi krisis yang semakin memburuk, pemerintah Prancis memutuskan untuk mengirim salah satu jenderal terbaik mereka ke Indochina, yaitu Jean Delattre. Dan pada tanggal 17 Desember 1950, Jenderal Delattre tiba di Saigon. Penampilannya tampak terlihat seperti bintang saat mengenakan pakaian seragam putihnya yang indah. Namun tongkat yang ia pegang menandakan bahwa kesehatannya yang rapuh. Pada usia 60, dia memiliki masa lalu yang gemilang, di mana pada tanggal 8 Mei 1945, atas nama Perancis, dia menandatangani penyerahan resmi negara Jerman ketiga di Berlin. Dan kini, semua kekuatan sipil dan militer di Indochina berada di bawah kendalinya. Kemudian di hadapan warga sipil Vietnam dan prajurit Baudai, ia mengatakan, "Rejoignez le Viet Minh, mais vous êtes des patriotes. Combattez votre patrie, car cette guerre est la vôtre." Dalam perang saudara ini, sebagian besar pasukan Baudai terdiri dari saudara dan sepupu para pejuang komunis Viet Minh yang semakin diindoktrinasi oleh ideologi Maois dari Cina. Ini adalah fakta yang sangat radikal, menunjukkan betapa eratnya hubungan dan ketergantungan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik ini, serta bagaimana pengaruh ideologi asing memperdalam perpecahan di Vietnam. Sementara itu, di tempat lain, Jenderal Giap dan penasehat militernya dari Cina merencanakan strategi untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka berencana untuk tidak memberi kesempatan kepada Jenderal Delattre untuk mengambil tindakan. Selain itu, mereka juga merancang sebuah jebakan untuk menghajar pasukan Perancis. Misi awal yang mereka rancang adalah untuk meneruskan serangan ke arah kota Vinh Yên di tepi zona Viet Minh. Maka dari itu, tanggal 13 Januari tahun 1951, Giap menyerang dengan divisi terkuatnya, yaitu Divisi 308 dan Divisi 312.
Dari penyerangan awal pasukan Fedmin ini membuat Jenderal De Lattre menjadi panik dan langsung mengambil alih komando untuk mengerahkan pasukannya sendiri. Ia juga memobilisasi semua transportasi udara yang tersedia dengan resimen Afrika Utara dan unit penerjun payung, dan diperkirakan 10.000 prajurit dilempar ke dalam pertempuran. Di tengah peperangan, De Lattre tidak ragu untuk menggunakan napalm dalam jumlah besar yang dipasok oleh Amerika Serikat. Selama 4 hari pertempuran sengit, pasukan Fedmin mengalami kekalahan berat. Diperkirakan sekitar 1.500 prajurit Fedmin gugur, sementara 6.000 lainnya terluka. Kerugian di pihak Prancis juga cukup signifikan, dengan sekitar 800 prajurit Prancis tewas selama pertempuran, dan kini sisa pasukan Fedmin yang selamat ditangkap dan menjadi tawanan perang. Walaupun kemenangan ini merupakan kemenangan besar, De Lattre tidak merayakan kemenangan ini. De Lattre menjelaskan kepada jurnalis Lucien Baudard bahwa pertempuran belum berakhir selama Cina terus mendukung keuangan dan mempersenjatai Fedmin. De Lattre berusaha untuk menghentikan penyebaran komunis di Asia. Dia melihat dirinya sebagai pemimpin front selatan di Indochina dengan MacArthur di Korea Utara. Sementara itu, MacArthur berhasil menahan Cina dan mendorong mereka kembali melampaui paralel ke-38 ke Korea Utara. Maka dari itu, tanggal 14 Maret 1951 di Seoul, ibu kota Korea Selatan, pasukan Amerika dan PBB terus melakukan penyerangan dari artilerinya. Maka dari itu, ibu kota Korea Selatan ini terus bergonta-ganti ditaklukkan dan akhirnya Seoul berada di bawah kendali PBB lagi. Sementara itu, MacArthur datang untuk memberi selamat dan penghargaan kepada relawan dari batalion Prancis di Korea. Dan ini merupakan beberapa gambar terakhir MacArthur di Korea yang direkam oleh Behr yang merupakan kepala kopral. MacArthur mengangkat gelasnya untuk Prancis sesuai tradisi, dan selesai minum, MacArthur mendapat kabar bahwa 1/4 dari batalion Prancis yang berada di garis depan kalah dalam pertempuran dengan bayonet. Menyadari kekuatan musuh yang semakin meningkat, MacArthur melihat bahwa tidak ada solusi lain selain menggunakan bom atom. MacArthur kemudian mengajukan petisi ke Washington untuk menggunakan 34 bom dalam upaya mengubah arah perang. Petisi itu disetujui dan pengiriman bom pun segera dimulai. Namun jumlah bom yang dikirim dirahasiakan dan bom-bom tersebut tidak dilengkapi dengan hulu ledakan nuklir. Di sisi lain, Truman berpendapat bahwa MacArthur terlalu tidak terkendali untuk diberikan senjata semacam itu dengan dahli pembangkangan, dan Truman mencopot MacArthur dari komando. Sehingga di tanggal 14 April 1951, MacArthur menaiki pesawat pribadinya menuju Amerika. Di sini MacArthur menganggap bahwa dirinya dipecat seperti pembantu rumah tangga. Namun setelah MacArthur pergi, Truman mengirim 9 bom. Truman sekarang memiliki sarana untuk mendukung ancamannya, tetapi dialah yang mengendalikannya. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Di Amerika, para warga sangat menghormati MacArthur, sehingga MacArthur disambut dengan parade besar di Broadway. Many times. But I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day. An old soldier, never die, day, just fade away. Old soldiers never die, they just fade away. Di balik parade ini, opini publik percaya bahwa pemecatan MacArthur akan melemahkan posisi Amerika. Bahkan surat kabar dari Los Angeles Times membaca bahwa pemecatan MacArthur merupakan kemenangan Stalin. Dan di TV Amerika, senator Republik yang galak yaitu Joseph McCarthy melihat ini sebagai tanda pengaruh komunis di tingkat tinggi pemerintahan. Many American mothers have lost sons and now wonder why we didn't follow General Douglas MacArthur's
sensible theory of hitting back. That is the suicidal, Kremlin-directed foreign policy, the extent to which is controlled by communists in our government. Kemudian pada tanggal 14 September 1951 di Washington, seperti biasa, Delatra membuat pintu masuk yang dramatis. MacArthur yang telah meninggalkan panggung membuat Prancis ini menganggap dirinya berkewajiban untuk menegakkan misi MacArthur. Saat itu, dia memakai pita lengan berduka dan istrinya yang berada di belakangnya berpakaian baju hitam. Delatra ingin menggunakan wibawanya untuk mendesak Amerika untuk melanjutkan usaha mereka di Asia, dan jika tidak, akan ada gelombang pasang yang dia sebut sebagai kolonialisme merah. Korea and Indochina, there is the same war. There is one war in Asia, and we know, and I am here everywhere explaining, making the demonstration of the truth that Korea and Indochina are the same battlefield for liberty against communism. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, delegasi Amerika menunjukkan senjata Soviet yang disita di Korea. Ini untuk mengecam keterlibatan Stalin yang semakin meningkat dalam konflik. Dan bukan hanya itu saja, Stalin ternyata juga memasok Korea Utara dan Cina dengan artileri ringan. Dan juga Stalin mengirim ratusan jet tempur. Jet tempur ini merupakan produk baru dari industri Soviet, yaitu Mikoyan Gorovik model 15 atau yang lebih dikenal dengan sebutan MiG-15. Kemudian pesawat Soviet ini dicat dengan warna Korea Utara dan sebagai propaganda berfokus pada wajah pilot Korea Utara yang kenyataannya hanya sedikit. Sebagian besar pilot adalah orang Soviet menjadi sukarelawan untuk membantu Korea Utara. Di tengah perjalanan, mereka berhadapan langsung dengan pilot Amerika dan ini merupakan pertempuran pesawat jet pertama dalam sejarah. Saat itu, pasukan Amerika mendengar lawan mereka berbicara bahasa Rusia. Bagi pasukan Amerika ini, mereka sangat kagum dengan pesawat jet Uni Soviet. Itu dikarenakan pesawat MiG-15 ini kecepatannya sangat cepat dan mampu terbang lebih tinggi. Maka dari itu, Amerika menganggap bahwa Soviet sekarang telah menguasai teknologi yang sangat maju. Namun pilot Amerika masih yang pertama dalam beraksi. Itu dikarenakan mereka lebih terlatih dalam penerbangan pesawat tempur. Di tengah-tengah pertempuran sengit, salah satu pilot Korea Utara berhasil dilumpuhkan sehingga pilot Korea Utara ini membelot dan berhasil mendarat dengan MiG-15-nya di pangkalan Amerika di Korea Selatan. Dia adalah No Kum Sok. Begitu mendarat, No Kum Sok segera menyerahkan diri kepada pasukan Amerika Serikat. Dan sebagai penghargaan atas tindakannya, No Kum Sok menerima hadiah sebesar $100.000 dari Amerika Serikat karena ia dianggap sebagai pengkhianat bagi pihak komunis. Selain itu, ia juga menyerahkan pesawat MiG-15 beserta informasi penting tentang teknologi dan strategi Korea Utara. No Kum Sok juga mengungkapkan bahwa banyak di antara pasukan Korea Utara merasa lega dan gembira saat Jenderal Douglas MacArthur ditarik dari pertempuran. Pasalnya, pasukan Korea Utara sangat takut dengan kepimpinan MacArthur. Sejak kepergian MacArthur, garis depan semakin tidak stabil, maka dari itu perang parit pun terjadi. Dalam perang parit ini, banyak pasukan Amerika yang tewas dan terluka parah. Bahkan unit gawat darurat yang dikenal sebagai MARS menjadi sangat sibuk dan kewalahan menangani para korban. Di tengah situasi yang kacau, para tenaga medis di MARS harus bekerja tanpa henti, berjuang menyelamatkan nyawa tentara yang terluka dengan peralatan yang terbatas dan kondisi medan perang yang brutal. Kemudian pada bulan Juli 1951, di Kaesong, Korea Utara, sebuah pertemuan penting diadakan antara perwakilan PBB Korea Utara dan Cina. Kedua pihak komunis yang telah kehilangan hampir 200.000 tentara mulai mencari solusi untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.
Pada saat yang sama, dinas rahasia Rusia telah memperingatkan mereka tentang ancaman bom atom Amerika. Maka dari itu, atas peringatan tersebut membuat negosiasi gencatan senjata semakin rumit. Selama perundingan ini yang berlangsung lama tanpa hasil, seorang juru kamera mendokumentasikan momen penting di mana delegasi Amerika dan Korea Utara berkomunikasi untuk pertama kalinya. Namun setelah 3 bulan pembicaraan, negosiasi gagal. Ternyata hal ini sebenarnya merupakan manuver dari Stalin yang berusaha menghentikan serangan dari pasukan PBB. Maka dari itu, Stalin adalah penghalang utama bagi perdamaian. Kemudian, pada tanggal 1 Mei 1952, saat parade militer besar berlangsung di Moskow, Stalin terlihat dalam keadaan sehat meski ada rumor yang menyebar tentang kesehatannya yang memburuk. Rekaman parade ini menjadi sorotan bagi banyak orang, termasuk 2 juta tahanan di kamp konsentrasi Gulag yang berharap Stalin akan meninggal. Namun kenyataannya, Stalin tampak bugar. Dan film ini pun bersambung saat Stalin memperlihatkan pesawat pembom super yang mampu membawa bom atom. Pesawat pengebom tersebut berada di bawah Komando Jenderal Angkatan Udara, yaitu Vasily Stalin yang merupakan putra Stalin sendiri.